Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rogeria Inosensia Mayamones, kelas 19 DF Mankom, Institut Setiami Bekasi. Saya akan membahas materi Sosiologi Komunikasi sesi kelima. Agenda hari ini adalah social distancing, physical distancing, perubahan sosial, dan budaya massa dan populer. Baiklah, kita masuk pada pengertian social distancing yang diwajibkan pemerintah. Maksudnya seperti apa? Menurut pandangan pakar kesehatan Indonesia, Profesor Wiku Adi Sasmito mengatakan bahwa social distancing berarti menjaga jarak sosial sebagai usaha non-farmasi untuk mengontrol penyebaran infeksi atau wabah. Cara ini dipandang efektif karena penyebaran penyakit seperti COVID-19 sering terjadi lewat droplet atau percikan air liur. Mengapa social distancing itu sangat penting? Nah, maksudnya adalah yang pertama, jauhi kerumunan. Yang kedua, kerja, belajar, dan ibadah di rumah. Yang ketiga, minimalisir bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain. Yang keempat, usahakan berjemur pada matahari di teras rumah. Yang kelima, pastikan sirkulasi udara baik sehingga terhindar dari ruangan lembab. Yang keenam, tunda kegiatan massal seperti arisan, reuni, dan sebagainya. Seperti yang kita lihat pada contoh gambar berikut, merupakan mekanisme social distancing yang terjadi di Live Mall di Surabaya. Hal ini merupakan alasan dari betapa pentingnya diberlakukan social distancing. Menurut kalian, apakah ada dampak terhadap publik dari social distancing? Tentu saja ada efek negatif dan efek positifnya. Efek negatifnya, kurangnya interaksi sosial dengan orang lain bisa menimbulkan rasa kesepian, tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, bisa berdampak pada sektor real, dapat mempengaruhi beberapa sektor bisnis, memperlambat produktivitas. Dan efek positifnya adalah tindakan non-farmasi yang efektif menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit yang menular, mencegah seseorang terpapar penyakit, menghindari pasien menularkan kepada orang lain, dan efektif menekan penyakit yang bertransmisi melalui droplet seperti batuk dan bersin termasuk untuk kasus corona. Lalu ada beberapa pendapat mengenai dampak social distancing menurut beberapa tokoh. Antara lain adalah yang pertama, Nicholas Christakis, pakar sosial Yale University, yang mengatakan social distancing akibat corona menekan sisi alami manusia untuk bertemu teman, berkumpul, atau menyentuh. Yang kedua, Julian Holt Lunstad, psikolog Brigham Young University, yang mengatakan isolasi sosial kronis meningkatkan angka kematian sebesar 29%, karena kontak sosial hakikatnya mengurangi stres. Ketiga, Chris Segrin, pakar perilaku University of Arizona, yang mengatakan orang-orang yang sedari awal menderita kecemasan sosial, depresi, kesepian, menyalahgunakan obat, atau masalah kesehatan lain akan lebih rentan dan secara mental terpukul. Yang keempat, Judith Moskowitz, pakar ilmu sosial medis Northwestern Uni. Studi tahun 2004 terhadap 124 warga Toronto yang diisolasi selama epidemi SARS, sebanyak 28,9% mengalami gangguan stres pasca trauma dan 31,2% depresi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan physical distancing yang dipopulerkan oleh WHO. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization sejak Jumat tanggal 20 Maret 2020 menganjurkan frasa social distancing
diganti dengan physical distancing. Berikut pendapat pengertian physical distancing menurut beberapa tokoh, yaitu yang pertama adalah Jamil Zaki, asisten Profesor Stanford Uni, yang mengatakan social distancing istilah yang salah. Kita harus anggap ini physical distancing untuk menekankan kita tetap terhubung secara sosial, bahkan saat terpisah. Kedua, Maria van Kerkhove, Organisasi Kesehatan Dunia. Ia berpendapat bahwa menjaga jarak fisik bukan berarti kita memutus hubungan sosial dengan orang-orang yang kita cintai, dengan keluarga dan teman kita, melainkan menjaga jarak fisik agar penyakit tersebut tidak terus-menerus menular. Yang ketiga, pendapat Presiden RI atau Jokowi. Di negara kita yang paling pas adalah physical distancing, yaitu menjaga jarak aman. Selanjutnya adalah lockdown yang diwacanakan. Artinya apa? Lockdown atau penguncian karantina wilayah dengan menutup akses masuk dan keluar di suatu wilayah yang mengalami pandemi. Nah, adapun plus minus dari diberlakukannya lockdown. Dampak positifnya adalah dinilai akan memperlambat penyebaran virus corona melalui kontak langsung. Aktivitas transportasi dan bisnis terhenti sementara, berdampak penurunan emisi. Tidak adanya aktivitas transportasi, tidak adanya kemacetan di jalan raya. Industri yang mendukung aktivitas lockdown, misalnya game, pembelajaran daring, dan streaming TV akan mencatat peningkatan kinerja. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya panic buying karena kekhawatiran minimnya persediaan pangan selama lockdown. Seperti contoh gambar yang berikut ini. Lalu kemungkinan adanya ekses-ekses keamanan dan sosial. Pertumbuhan ekonomi menjadi buruk, tidak adanya transaksi atau kegiatan ekonomi, kecuali secara virtual dari rumah, dan belanja kebutuhan pokok di toko terdekat. Perusahaan bisnis yang besar berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti perbankan, retail, logistik hingga restoran akan tertekan. Selanjutnya, pendapatan informal tidak baik. Peningkatan stres pada masyarakat karena berada dalam rumah pada waktu yang lama. Berikut beberapa contoh gambar lockdown. Nah, dari tabel berikut kita dapat melihat perbedaan kehidupan sebelum dan sesudah COVID-19. Yang pertama, di bidang pendidikan. Sebelumnya kita sering bertatap muka dengan dosen atau guru, namun sesudahnya kita melalui daring via WA dan Zoom. Yang kedua, agama. Sebelumnya ibadah di tempat peribadatan, namun sesudahnya kita hanya ibadah di rumah. Yang ketiga dan keempat, sosial. Sebelumnya kita sering berkumpul di resto, mall dan seterusnya dan tanpa jarak atau terserah kita. Namun sesudah COVID, kita lebih sering di rumah dan minimal menjaga jarak 1,5 meter. Yang kelima, hukum. Sebelum adanya COVID, kita bebas berkeliaran. Namun sesudah COVID, masuk ODP atau orang dalam pengawasan dan terkena sanksi apabila melanggarnya. Keenam, ekonomi. Sebelumnya kita sering berbelanja dan transaksi langsung. Namun sesudah COVID, kita harus memakai aplikasi elektronik. Yang terakhir, kesehatan. Sebelumnya kita bebas atau wajah tidak perlu ditutup. Namun sesudah COVID, kita wajib memakai masker. Next, kita masuk pada pembahasan perubahan sosial. Sebelumnya, menurut kalian, apa pengertian dari perubahan sosial tersebut? Berikut pendapat dari beberapa tokoh. Yang pertama adalah Surjono Sukanto, yang mengatakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai,
sikap, dan pola perilaku antar anggota masyarakat. Yang kedua, Kingsley Davis, perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Yang ketiga, William Ogburn, perubahan yang meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik unsur material maupun non-material. Selanjutnya, ada juga pengertian dari lembaga sosial. Jika dilihat dari aspek sinonim, lembaga kemasyarakatan disebut juga lembaga sosial. Sedangkan menurut Konjaraningrat, suatu sistem perilaku dan hubungan yang berpusat pada aktivitas memenuhi kebutuhan hidup manusia. Menurut Peter L. Berger, suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan pola tertentu dan dipaksa bergerak sesuai keinginan masyarakat. Lalu, menurut Surjono Sukanto, himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok kehidupan masyarakat. Next, contoh dan jenis dari lembaga sosial. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut, pada bidang keluarga ada patriarkal, matrilokal, poligami, dan kabitas. Pada lembaga pendidikan, SD, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan bimbel. Lembaga agama, Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Lembaga kesehatan ada WHO, PMI, rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Pada lembaga budaya, terdiri dari sanggar, paguyuban, dan lembaga adat. Pada lembaga politik, ada MPR, DPR, Presiden, dan partai politik. Pada lembaga ekonomi, ada bank, BUMN, dan koperasi. Dan lembaga hukum terdiri dari KPK, hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Kita lanjut pada fungsi masyarakat. Menurut Raymond Firth, fungsi masyarakat dalam aspek sosial terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu social alignment, sistem pengelompokan berdasarkan usia, gender, status, profesi, dan seterusnya. Kedua, social control, sistem dan pedoman yang mengatur aktivitas dan perilaku anggota masyarakat. Yang ketiga, sosial media, peralatan yang dijadikan media oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi. Yang keempat, sosial standar, ukuran sosial yang digunakan untuk menilai aktivitas masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, unsur-unsur material, benda-benda yang diciptakan manusia. Contoh bentuknya adalah teknologi, seperti pada gambar berikut, ponsel pada tahun 2000 vs 2017. Lalu, pakaian atau fashion, karya fotografi, segala bentuk perkakas yang terus berubah sesuai kebutuhan manusia. Yang kedua, unsur-unsur non-material, hal-hal yang bersifat abstrak, contoh bentuknya gagasan, ideologi, dan kepercayaan. Seperti pada gambar berikut, ideologi Pancasila pada negara Indonesia. Dan di Jerman, ideologi Nazisme zaman kekuasaan Hitler. Next, kita masuk pada pembahasan tahapan perubahan sosial menurut Prof. Burhan Bungin, yang menjelaskan perubahan sosial yang membuat kehidupan masyarakat lebih maju, terbagi ke dalam 6 tahap atau fase, yaitu yang pertama, tahap primitif. Contohnya suku Awa Guaja di Brazil. Suku yang paling terancam, banyak dibunuh penebang yang rebut lahan, dan tak ingin wilayah jadi cagar budaya. Ciri-cirinya, terisolir dan nomaden. Kelompok kecil terdiri dari 300 orang, sepenuhnya bergantung pada alam. Tahap kedua, agrokultural. Contohnya petani nomaden Bangladesh. Ciri-ciri, populasi manusia mulai banyak. Alam tak lagi mampu menopang. Inisiatif bercocok tanam dan berternak. Masih pindah-pindah atau nomaden, tapi masih tinggal relatif lebih lama. Tahap ketiga, tradisional, contohnya desa Sungai Lumpur.
Ciri-ciri menetap di tempat strategis seperti di pinggir sungai, pantai, lereng bukit. Mulai dikenal kata desa di mana sekelompok kecil manusia menetap hingga jadi kelompok lebih besar. Tahap keempat, transisi. Contohnya adalah Desa Labuan Bajo. Ciri-ciri desa sudah maju. Hidup terisolasi nyaris tak ada. Transportasi lancar meski masih terkendala. Pinggir kota hidup masih tradisional, tapi pola pikir dan sistem lama adopsi hal-hal baru dan inovatif. Tahap kelima, modern, contohnya Kota Bekasi, dengan ciri-ciri masyarakat yang sudah kosmopolitan, relatif individual, junjung profesionalisme, dominan sekular, kekerabatan mulai ditinggalkan, sistem telah mekanik, kaku, hubungan sesuai kepentingan, dan perkotaan. Tahap keenam, postmodern, contohnya Silicon Valley. Ciri-ciri masyarakat yang secara finansial, pengetahuan, relasi, dan segenap aspek kehidupan telah melampaui masyarakat modern. Nomaden karena bekerja di mana saja, demokratis, bebas berekspresi, mengharapkan privasi, perdalam hobi, sekuler, back to nature ala mereka atau high tech. Baiklah, cukup sekian revisi penjelasan materi sosiologi komunikasi sesi kelima yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan tak lupa saya berterima kasih kepada dosen saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.